wasairil ihsan, yaitu engkau berbuat baik dengan hartamu, dengan badanmu, dan dengan semua yang kamu miliki untuk kedua orang tuamu. Baik, kemudian kata penulis, wal itsmu huwa diddul bir, dan keburukan itu lawan dari kebaikan. Baik, buruk, sebagaimana siang lawannya malam, dingin lawannya panas. Maka kebaikan itu ada lawannya, yaitu keburukan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah mengatakan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong-menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dalam keburukan dan permusuhan. Jadi tolong-menolong kita dengan sesama muslim dalam urusan kebaikan saja dan dalam urusan takwa saja. Adapun yang berkaitan dengan keburukan, yang berkaitan dengan permusuhan, maka tidak boleh kita tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Wal itsmu ma haka fi nafsik, dan dosa itu adalah apa yang tidak membuat tenang jiwamu. Dan ini dirasakan oleh semua orang yang melakukan keburukan. Pasti dia nggak tenang. Ya, emang kalau korupsi, habis korupsi tenang? Tidak, khawatir. Khawatir kalau ketahuan yang mencuri misalnya, ya, nyuri harta tetangga, nyuri barang orang, nyuri HP di jalan, was-was. Kalau dia ketahuan, kadang digebukin rame-rame. Dan semua keburukan pasti berdampak pada ketidaktenangan jiwa seseorang. Bahkan keburukan itu akan mewariskan dan menyebabkan noda hitam di dalam hati seseorang. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innal mu'min idza adnaba kanat lahu nuqtatun sauda fi qalbihi. Seorang muslim ketika melakukan dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Ada titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa nazaha suqila qalbu. Kalau dia bertaubat dan meninggalkan dosanya, maka titik hitam, noda hitam yang ada di dalam hatinya hilang. Allah hapus. Fa in zada zada. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan dosa dan maksiat, setiap harinya dia melakukan dosa dan maksiat, maka bintik-bintik hitam, noda-noda hitam di hatinya akan bertambah banyak. Kemudian Nabi mengatakan, فَذَلِكَ الرَّنُّ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ, dan itulah yang dimaksud dengan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Semua itu disebabkan oleh ran, oleh noda hitam yang ada di dalam hati mereka. Jadi keburukan itu selain membuat seseorang tidak tenang dalam hidupnya, keburukan juga menyebabkan noda hitam di dalam hatinya. Ketika noda hitam itu semakin banyak, maka sulit bagi dia untuk menerima kebaikan dan kebenaran. Dan Imam Ibnu Qayyim menggambarkan noda hitam itu seperti cermin. Bapak Ibu kalau punya cermin di rumah, setiap hari dibersihkan atau setiap minggu dibersihkan, aman, bisa dipakai bercermin tiap hari. Tapi kalau cermin itu dibiarkan bertahun-tahun berdebu, apalagi kena panas, kena hujan, dibiarkan dan tidak pernah dibersihkan, lama-lama cermin itu sudah tidak terang lagi, buram. Kalau lama-lama dibiarkan sudah nggak bisa lihat apa-apa karena sudah dipenuhi oleh
oleh debu dan kotoran. Begitu pula dengan hati kita. Semakin banyak keburukan yang kita lakukan, semakin banyak bintik-bintik hitam, noda-noda hitam. Dan kalau itu dibiarkan, seseorang tidak bertaubat, tidak meninggalkan dosa dan maksiatnya, maka cahaya hidayah akan sulit menembus dan masuk ke dalam hatinya, disebabkan noda-noda hitam yang sangat banyak yang ada di hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha untuk menjauhi berbagai macam keburukan.